Halo semuanya. Hi everyone. Let me introduce myself. My name is Boji Pasha Dermawan and my name is 240602228. I am from A4 class in PGSD IKIP Siliwangi. Jadi alasan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan hasil kerja saya yang berupa sebuah poster atau infografis yang berisi mengenai materi tentang cara menjadi guru bahasa Inggris di sekolah dasar. Oke, kenapa saya memilih materi itu? Karena bagi saya sebelum kita mulai lebih jauh kita harus memahami betul dasar bagaimana caranya menjadi seorang guru bahasa Inggris di sekolah dasar, karena tentunya menjadi guru bahasa Inggris di sekolah dasar itu sangat berbeda dengan menjadi guru bahasa Inggris di sekolah-sekolah lanjutan seperti SMP dan SMA. Oke. Untuk selanjutnya mungkin karena presentasinya bebas bahasa Indo atau Inggris, jadi saya akan mempresentasikannya dalam bahasa Indo saja karena saya tidak terlalu mahir dalam bahasa Inggris. So, ayo kita mulai presentasinya teman-teman. Jadi materi pertama itu ya adalah English for Primary School Teachers atau Inggris untuk guru sekolah dasar. Nah, materi pertamanya adalah hakikat bahasa Inggris di sekolah dasar. Bahasa Inggris di sekolah dasar tidak diposisikan sebagai mata pelajaran akademik karena menuntut penguasaan struktur bahasa secara kompleks, melainkan sebagai sarana awal pengenalan bahasa asing yang bersifat komunikatif dan kontekstual. Pada jenjang SD, pembelajaran bahasa Inggris berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran berbahasa atau language awareness, sikap positif terhadap bahasa asing, serta keberanian anak dalam berkomunikasi secara sederhana menggunakan bahasa Inggris tadi. Nah, untuk selanjutnya, secara pedagogis, anak usia SD berada pada tahap perkembangan kognitif konkret, operasional. Pada tahap ini, siswa belajar paling efektif melalui pengalaman langsung, visual, gerak, dan hal-hal seperti interaksi sosial. Oleh karena itu, bahasa Inggris di SD seharusnya diajarkan melalui aktivitas yang mencakup hal-hal yang tadi yang bermakna gitu, seperti melagu atau permainan, cerita, dan kegiatan berbasis tindakan atau total physical response. Nah, fokus utama bukan pada ketepatan gramatikal, melainkan pada pemahaman makna dan keberanian menggunakan bahasa. Bahasa Inggris di SD juga memiliki fungsi jangka panjang, yaitu sebagai pondasi bagi pembelajaran bahasa Inggris pada jenjang berikutnya. Pengalaman belajar yang menyenangkan akan membentuk sikap positif siswa terhadap bahasa Inggris, sedangkan pengalaman yang menegangkan justru dapat menimbulkan kecemasan berbahasa atau language anxiety. Oleh karena itu, hakikat bahasa Inggris di SD adalah sebagai media pengenalan, bukan penguasaan, serta sebagai alat komunikasi sederhana, bukan objek hafalan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, bahasa Inggris di SD juga harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Guru perlu memahami bahwa tujuan utama pembelajaran bahasa Inggris di SD bukanlah mencetak penutur mahir, melainkan membangun dasar keterampilan berbahasa dan kesiapan belajar di masa depan. Oke, untuk selanjutnya ada peran guru SD dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai peran dari guru sekolah dasar dalam pembelajaran bahasa Inggris. Guru sekolah dasar memegang peran sentral dalam keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris. Tidak seperti guru bahasa Inggris di jenjang menengah, guru SD seringkali tidak memiliki latar belakang pendidikan bahasa Inggris secara formal. Namun dengan demikian, hal ini tidak menjadi hambatan utama selama guru memahami prinsip dasar pengajaran bahasa Inggris untuk anak. Peran pertama guru SD adalah sebagai fasilitator pembelajaran atau penyalur bagi anak. Jadi karena hal tadi yang guru bahasa Inggris secara tidak langsung tidak mempelajari bahasa Inggris dengan formal, oleh karena itu guru bahasa Inggris di sini menjadi fasilitator atau penyalur bagi anak.
Nah, guru tidak dituntut menjadi model bahasa yang sempurna, tetapi mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung penggunaan bahasa Inggris secara alami, penggunaan classroom English sederhana, ekspresi sehari-hari, dan instruksi yang konsisten sudah cukup untuk membangun kebiasaan berbahasa pada siswa. Peran kedua adalah sebagai motivator. Sikap guru terhadap bahasa Inggris sangat memengaruhi sikap siswa. Guru yang percaya diri, terbuka, dan tidak takut melakukan kesalahan akan menularkan keberanian yang sama kepada siswa. Sebaliknya, guru yang ragu dan kaku dapat membuat siswa merasa takut atau minder karena melihat gurunya sendiri pun kesusahan dalam berbahasa Inggris. Untuk mencoba peran ketiga adalah sebagai perancang pembelajaran. Guru SD perlu mampu merancang aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak, tujuan pembelajaran, serta konteks kelas. Aktivitas harus bersifat variatif, menyenangkan, dan bermakna, sehingga siswa dapat belajar bahasa Inggris tanpa merasa terbebani. Dengan demikian, guru SD tidak hanya berperan sebagai pengajar bahasa, tetapi juga sebagai pendidik yang memahami perkembangan anak dan mampu mengintegrasikan bahasa Inggris ke dalam pembelajaran tematik dan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, untuk selanjutnya ada tantangan dan peluang pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar menghadapi berbagai tantangan nih. Salah satu tantangan utama yang biasa kita temui adalah keterbatasan kompetensi bahasa pada guru. Sehingga banyak guru SD di Indonesia merasa kurang percaya diri karena merasa kemampuan bahasa Inggrisnya tuh terbatas atau masih pada dasarnya gitu. Tantangan lainnya adalah keterbatasan waktu pembelajaran karena, seperti biasa ya di Indonesia tuh sekolah dasar memiliki jam pelajaran yang terbatas. Satu harinya tuh mungkin sekarang hanya 8 jam dan itu pun dibagi menjadi beberapa mata pelajaran, sehingga keterbatasan waktu menjadi salah satu tantangan pada peluang dan pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Nah, untuk selanjutnya ada ketersediaan media dan perbedaan kemampuan siswa di dalam satu kelas karena, satu kelas di SD sekarang itu bisa diisi oleh 30 bahkan sampai 35 murid lebih, sehingga itu menjadi satu tantangan besar bagi seorang guru ketika melakukan pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Nah, selain itu, persepsi bahwa bahasa Inggris adalah mata pelajaran sulit juga menjadi hambatan psikologis bagi siswa dan guru. Jika pembelajaran terlalu menekankan hafalan kosakata dan aturan tata bahasa atau grammar, siswa cenderung merasa tertekan dan kehilangan minat belajar. Namun demikian, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang yang besar. Anak SD memiliki kemampuan meniru bunyi atau pronunciation yang baik, rasa ingin tahu yang tinggi, serta minat terhadap aktivitas bermain dan bernyanyi. Nah, kondisi ini merupakan modal utama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Perkembangan teknologi dan ketersediaan sumber belajar digital juga membuka peluang bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif. Video, lagu anak, aplikasi pembelajaran, dan media visual yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Dengan pendekatan yang tepat, tantangan dalam pengajaran bahasa Inggris di SD dapat diubah menjadi peluang untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Oke, untuk materi yang terakhir itu adalah implikasi bahasa Inggris bagi calon guru SD. Bagi calon guru SD, penguasaan dasar bahasa Inggris memiliki implikasi yang penting, baik secara akademik maupun profesional. Secara akademik, kemampuan bahasa Inggris membantu mahasiswa memahami literatur pendidikan, mengakses sumber belajar internasional, serta mengembangkan wawasan global yang luas gitu. Secara pedagogis, calon guru SD perlu memahami bahwa mengajar bahasa Inggris bukan sekedar menyampaikan materi bahasa, tetapi juga membentuk sikap, karakter, dan kepercayaan diri siswa. Oleh karena itu, mahasiswa PGSD sekarang itu perlu mengembangkan sikap positif terhadap bahasa Inggris dan memandangnya sebagai alat komunikasi, bukan sebagai beban akademik. Nah, calon guru SD juga diharapkan mampu menggunakan bahasa Inggris secara fungsional dan dalam konteks kelas gitu, seperti memberikan instruksi sederhana, misalnya nih, contoh, eh, "Kids, let's open your book." Nah, itu artinya kan anak-anak mari kita buka buku. Nah, itu termasuk ke dalam, bahasa yang sederhana atau instruksi sederhana yang dimana itu bertujuan untuk
apa ya, memperlancar siswa ketika dalam berbahasa gitu, karena semuanya dimulai dari hal-hal kecil, dan langsung menyebar ke hal-hal yang lebih besar. Nah, selanjutnya mungkin guru bisa memuji siswa ketika melakukan instruksi-instruksi tadi dan membangun interaksi positif. Kemampuan ini akan sangat membantu dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan komunikatif. Dengan demikian, mata kuliah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa, tetapi juga membentuk identitas profesional calon guru SD yang siap menghadapi tuntutan pendidikan di era global. Itu adalah materi-materi yang telah saya pelajari dan telah saya ubah menjadi sebuah poster singkat mengenai cara menjadi guru Inggris di sekolah dasar. Nah, barusan adalah presentasi yang telah saya lakukan. Untuk selanjutnya mungkin saya tutup karena tidak ada materi yang lain. Mohon maaf karena masih terdapat banyak salah kata, masih terdapat kata-kata yang mungkin kurang tepat ataupun masih, terdapat dari sikap saya yang atau gestur saya yang masih kayak, belum profesional dalam presentasi. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu karena telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat mempelajari materi bahasa Inggris lebih dalam lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.